Baik, sebelum ke materi inti, kita perlu tahu nih dasar-dasar dari materi pemasaran tersebut seperti apa itu pemasaran, apa saja contoh-contoh dari pemasaran, proses-proses pemasaran, dan lain-lain. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah melibatkan pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan yang menguntungkan. Tujuan ganda dari pemasaran adalah untuk menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai yang unggul dan untuk mempertahankan serta meningkatkan jumlah pelanggan dengan memberikan nilai dan kepuasan pada pelanggan itu sendiri. Faktanya, menurut pakar manajemen Peter Drucker, tujuan pemasaran adalah membuat penjualan tidak diperlukan lagi. Contoh dari pemasaran, yang pertama, Amazon mendominasi pasar online dengan menciptakan pengalaman pembelian online kelas dunia yang membantu pelanggan menemukan apapun yang mungkin ingin mereka beli secara online. Yang kedua, Starbucks mendominasi pasar kopi di luar rumah di Amerika Serikat dengan menciptakan budaya kehangatan dan rasa memiliki di mana semua orang diterima. Proses-proses pemasaran antara lain yang pertama, memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang kedua, merancang sebuah pemasaran berbasis nilai pelanggan strategi. Yang ketiga, membangun sebuah program terpadu yang memberikan nilai unggul. Yang keempat, melibatkan pelanggan, membangun keuntungan, hubungan, dan menciptakan kesenangan pelanggan. Yang kelima, menangkap nilai pelanggan sebagai imbalannya untuk keuntungan dan ekuitas pelanggan. Perusahaan menuai hasil dengan menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Dengan menciptakan nilai bagi konsumen, mereka pada gilirannya memperoleh nilai dari konsumen dalam bentuk penjualan, keuntungan, dan ekuitas pelanggan jangka panjang. Selanjutnya yaitu memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Langkah awal dalam proses pemasaran suatu perusahaan yaitu harus memahami pelanggan dan pasar secara utuh. 5 konsep inti pelanggan dan pasar antara lain yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan. Kebutuhan manusia adalah keadaan yang dirasakan kekurangan. Keinginan merupakan kebutuhan yang dibentuk oleh masyarakat dan digambarkan dalam bentuk objek yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Ketika didukung oleh daya beli, keinginan menjadi permintaan. Mengingat keinginan dan sumber daya mereka, masyarakat meminta produk dan layanan yang dapat memberikan nilai dan kepuasan tertinggi. Contohnya, semua orang di dunia ini membutuhkan makanan, tetapi mereka menginginkan makanan yang berbeda. Orang Amerika menginginkan Big Mac dan kentang goreng, sedangkan seseorang di Papua Nugini menginginkan talas, nasi, ubi, dan daging babi. Yang kedua, penawaran pasar, produk, layanan, dan pengalaman. Kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi melalui penawaran pasar, kombinasi produk jasa informasi atau pengalaman yang ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Pemasar yang cerdas melihat lebih dari sekedar atribut produk dan layanan yang mereka jual. Dengan mencontohkan beberapa layanan dan produk, mereka menciptakan pengalaman bagi konsumen. Contohnya, Walt Disney World Resort tidak hanya menawarkan wahana taman hiburan, namun juga menggunakan keajaiban Disney yang terkenal untuk menciptakan pengalaman tamu yang diatur dengan cermat sehingga mimpi menjadi kenyataan. Yang ketiga, nilai dan kepuasan pelanggan. Nilai dan kepuasan pelanggan merupakan landasan utama untuk mengembangkan dan mengelola hubungan pelanggan. Sehingga pemasar harus berhati-hati dalam menentukan ekspektasi yang tepat. Jika pemasar menetapkan ekspektasi yang terlalu rendah, maka mereka dapat memberi kepuasan kepada pembeli, namun tidak dapat menarik banyak pembeli. Jika mereka mendapatkan ekspektasi yang terlalu tinggi, pembeli akan kecewa. Yang keempat, pertukaran dan hubungan. Pemasaran adalah proses memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran. Pemasar menciptakan dan memelihara hubungan dengan pelanggan untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Yang kelima, pasar. Pasar adalah kelompok pembeli produk dan jasa yang penjualnya berusaha mencari, melibatkan, dan memuaskan kebutuhan mereka melalui berbagai aktivitas pemasaran seperti riset konsumen, pengembangan produk, promosi, dan layanan lain-lain. Gambar tersebut merupakan sistem pemasaran modern yang menunjukkan unsur-unsur utama dalam suatu sistem pemasaran. Pemasaran melibatkan melayani pasar konsumen akhir
dalam menghadapi pesaing. Perusahaan dan pesaing menelusuri kembali pasar dan berinteraksi dengan konsumen untuk memahami kebutuhan mereka. Kemudian, mereka menciptakan dan bertukar penawaran pasar, pesan, dan konten pemasaran lainnya dengan konsumen, baik secara langsung ataupun melalui perantara pemasaran. Masing-masing pihak dalam sistem ini dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan yang besar seperti demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan sosial budaya. Setelah sepenuhnya memahami konsumen dan pasar, manajemen pemasaran dapat merancang strategi pemasaran yang berbasis nilai pelanggan. Oke teman-teman, di bab selanjutnya kita akan belajar terkait merancang strategi dan rencana pemasaran berbasis nilai pelanggan. Yang pertama ada strategi pemasaran berbasis nilai pelanggan. Untuk menciptakan strategi yang unggul, kita harus mengetahui dan menjawab 2 poin penting. Yang pertama ada apa target pasar kita, dan yang kedua ada apa proporsi nilai yang kita miliki. Yang pertama dengan artian siapa sih konsumen yang akan kita layani, dan yang kedua bagaimana cara kita melayani konsumen tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya. Apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah memilih pelanggan untuk dilayani. Banyak manajer yang berpikir bahwa dengan memiliki konsumen yang banyak, itu adalah keberhasilan dan strategi yang paling unggul. Padahal dengan begitu, konsumen tidak mendapatkan semua akses yang baik. Mungkin hanya ada konsumen beberapa yang mendapatkan perlakuan atau pemberian feedback yang baik dari perusahaan, seperti itu. Maka, manajemen pemasaran harus memutuskan pelayan mana yang ingin ditargetkan dari tingkat, waktu, dan sifat permintaan mereka. Sederhananya, manajemen pemasaran itu adalah manajemen pelanggan dan manajemen permintaan dari konsumen kita sendiri. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah memilih proporsi nilai. Manajer harus bisa menjawab saat pelanggan menanyakan, mengapa saya harus memilih produk Anda daripada produk pesaing? Nah, itulah mengapa pentingnya kita memilih proporsi nilai, kita merancang proporsi nilai yang baik, yang mampu bersaing di pasar dengan pesaing-pesaing lainnya, sehingga memperoleh keuntungan yang besar bagi perusahaan kita sendiri. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah orientasi manajemen pemasaran. Ada 5 konsep alternatif yang menjadi dasar perusahaan merancang dan melaksanakan strategi pemasaran mereka. Yang pertama ada konsep produksi, yang kedua ada konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat ada konsep pemasaran, dan yang terakhir ada konsep pemasaran kemasyarakatan. Yang pertama adalah konsep produksi. Nah, konsep produksi ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan sangat terjangkau. Oleh karena itu, manajemen dalam konsep produksi ini terfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Yang kedua ada konsep produk. Konsep produk ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur terbaik. Artinya, dalam konsep ini, strategi pemasaran itu terfokus pada perbaikan produk secara berkelanjutan. Yang ketiga ada konsep penjualan. Banyak perusahaan mengikuti konsep penjualan yang menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli banyak produk perusahaan kecuali perusahaan itu menjual dengan penjualan yang skalanya besar. Selanjutnya adalah konsep pemasaran. Dalam konsep pemasaran ini menyatakan bahwa tujuan dari perusahaan itu bergantung pada mengetahui kebutuhan dan keinginan pasar, serta memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan yang maksimal kepada konsumen daripada pesaing lainnya. Sudah jelas, dalam konsep pemasaran ini, fokus dan nilai pelanggan adalah jalan menuju penjualan dan keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir ada konsep pemasaran kemasyarakatan. Di dalam konsep ini mempertanyakan apakah konsep pemasaran murni telah sesuai atau telah mempertimbangkan terkait keinginan konsumen jangka pendek dan juga kesejahteraan konsumen jangka panjang. Tentu saja dalam konsep pemasaran kemasyarakatan ini menyatakan bahwa strategi pemasaran harus memberikan nilai kepada pelanggan dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Tentu saja hal ini memerlukan pemasaran yang berkelanjutan, seperti pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, sekaligus melestarikan atau meningkatkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Poin penting yang selanjutnya adalah menyiapkan rencana dan program pemasaran terpadu. Ada alat bauran pemasaran utama yang diklasifikasikan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama ada produk, yang kedua ada harga, dan yang ketiga ada tempat, yang terakhir ada promosi. Yang pertama adalah produk. Jadi kita merancang atau membuat sebuah produk sesuai dengan keinginan dan kepuasan konsumen. Yang kedua ada harga. Jadi kita menentukan biaya atau berapa sih kesepakatan biaya untuk produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Selanjutnya ada tempat, yaitu di mana kita akan menjual atau mendistribusikan produk yang telah kita bikin tadi, produk yang telah kita rancang. Yang terakhir ada promosi, jadi kita meyakinkan konsumen mengapa konsumen harus membeli produk yang telah kita rancang. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengolah hubungan pelanggan dan menangkap nilai pelanggan. Bab yang pertama yaitu pengelolaan hubungan pelanggan. Jadi, di manajemen sendiri itu ada yang namanya manajemen hubungan pelanggan. Adalah proses membangun dan melihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan memberi kepuasan kepada pelanggan. Ada hubungan pelanggan atau beberapa poin penting terkait hubungan pelanggan. Yang pertama yaitu nilai dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, nilai dan kepuasan pelanggan tertinggi. Dan yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, tingkat dan alat hubungan pelanggan. Bab selanjutnya yaitu keterlibatan pelanggan dan media digital, seluler, dan sosial. Jadi, tipe perusahaan itu ada dua, yaitu perusahaan masa lalu atau perusahaan saat ini atau perusahaan modern. Perusahaan masa lalu berfokus kepada pemasaran massal, segmen pelanggan yang luas. Sedangkan perusahaan saat ini atau modern menggunakan media online, seluler, dan sosial agar pelanggan mudah mengakses secara lebih mendalam. Tujuan pemasaran itu ada dua. Yang pertama, keterlibatan pelanggan yang baik, dan yang kedua yaitu advokasi merek pelanggan. Selanjutnya yaitu bab pemasaran buatan konsumen. Konsumen membentuk pengalaman sendiri di atas merek orang lain dengan menanyakan ide baru kepada konsumen mengenai rasa baru, perubahan kemasan untuk menjadikan suatu produk lebih baik. Yang selanjutnya yaitu poin manajemen hubungan mitra. Pemasar membutuhkan manajemen mitra bekerja dengan pihak lain untuk menangkap nilai pelanggan yang baik. Di luar perusahaan seperti pemasok mitra, saluran, dan pihak luar perusahaan. Pemasaran terdiri dari pengecer, distributor, dan pihak lain. Materi selanjutnya yaitu lanskap pemasaran yang berubah. Lanskap pemasaran yang berubah sendiri merupakan transformasi cara pemasaran suatu perusahaan dalam memasarkan layanan atau produk mereka. Nah, hal ini tentu melibatkan strategi, teknologi, dan juga pendekatan serta dipengaruhi oleh perubahan zaman. Untuk aspek-aspeknya sendiri, yang pertama adalah era digital. Yang kedua adalah perusahaan nirlaba, yaitu strategi yang digunakan perusahaan ini itu bertujuan untuk memperoleh bantuan finansial secara langsung. Nah, tujuan utamanya ini untuk meningkatkan kesadaran, memperoleh dukungan, dan juga menggalang dana untuk tujuan yang tidak bersifat keuntungan seperti yayasan amal. Aspek yang ketiga ialah globalisasi. Lanskap pemasaran global telah mengalami perubahan signifikan sebagai hasil proses globalisasi. Sebagai contoh, globalisasi telah membuka pasar baru di seluruh dunia bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus tahu cara menangani persaingan yang lebih intensif lagi dan juga dalam menghadapi tantangan budaya dan bahasa serta masih banyak permasalahan lainnya. Yang keempat ialah pemasaran yang berkelanjutan. Seiring dengan maraknya konsumerisme di seluruh dunia, perusahaan diminta untuk mengembangkan praktik pemasaran yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan di kegiatan pemasaran. Sebagai contoh, perusahaan memproduksi produk dengan bahan ramah lingkungan atau bahan yang bisa didaur ulang dengan menggunakan iklan yang mengedukasi konsumen. Untuk slide selanjutnya merupakan penjelasan singkat dari aspek era digital. Nah, media yang digunakan dalam aspek era digital ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah media sosial. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen. Pemasaran digital seperti media sosial, mesin pencari, dan periklanan online menjadi komponen kunci dalam mencapai audiens secara efektif.
Biasanya dilakukan dengan cara berinteraksi dan mempromosikan produk atau layanan, serta melibatkan pembuatan konten yang menarik dan berbagi informasi mengenai penggunaan iklan berbayar di platform-platform yang ada. Yang kedua adalah mobile marketing atau pemasaran seluler. Nah, kehadiran perangkat mobile yang dominan dalam kehidupan sehari-hari konsumen telah membuka peluang baru. Pemasaran melalui aplikasi mobile, pesan teks, dan mengoptimalisasikan situs web untuk perangkat mobile menjadi prioritas. Nah, biasanya ditujukan untuk audiens melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar atau tablet, dan dengan metode yang mencakup penggunaan aplikasi khusus atau seluler seperti SMS, MMS, dan situs web yang responsif. Yang tujuannya adalah untuk menjangkau pelanggan potensial dimanapun dan kapanpun. Nah, perbedaan kedua media ini terletak pada fokus dan platform yang digunakan. Untuk media sosial sendiri, berfokus pada interaksi dengan audiens melalui platform dan memanfaatkan berbagai fitur di platform tersebut. Untuk seluler, terfokus pada penggunaan perangkat dan juga melibatkan pesan langsung kepada pelanggan. Yang ketiga adalah data dan kecerdasan buatan atau AI. Nah, inovasi seperti kecerdasan buatan atau realitas virtual dan teknologi yang terus berkembang membuka pengalaman baru untuk menciptakan pemasaran yang unik dan mendalam. Nah, kecerdasan buatan ini juga bisa dipakai untuk memprediksi perilaku konsumen yang digunakan perusahaan untuk meramalkan keputusan dalam jangka panjang. Nah, berikutnya merupakan gambar model proses pemasaran yang diperluas. Langkah-langkahnya yang pertama adalah memahami pasar serta kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pemasaran yang terintegrasi dan menghantarkan nilai unggul. Yang keempat adalah membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Nah, dari 4 langkah pertama ini, pemasaran menciptakan nilai bagi pelanggan, dan pada langkah terakhir, perusahaan memperoleh manfaat dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Memberikan nilai pelanggan yang unggul akan menciptakan pelanggan yang sangat puas yang akan membeli lebih banyak, membeli lagi, dan mendukung merek tersebut. Hal ini membantu perusahaan menangkap nilai seumur hidup pelanggan dan pangsa pelanggan yang lebih besar. Hasilnya adalah peningkatan ekuitas pelanggan jangka panjang bagi perusahaan. Yang terakhir, dalam menghadapi perubahan lanskap pemasaran saat ini, perusahaan harus mempertimbangkan 3 faktor tambahan dalam membangun hubungan pelanggan dan mitra. Mereka harus memanfaatkan teknologi pemasaran di era digital baru, memanfaatkan peluang global, dan memastikan bahwa mereka bertindak secara berkelanjutan dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Kesimpulan yang didapatkan dari pemaparan sebelumnya tentang menciptakan nilai dan keterlibatan pelanggan, yakni baik dari perusahaan besar ataupun kecil, nirlaba, domestik ataupun global, memiliki fokus pada pelanggan yang kuat dan komitmen yang kuat terhadap pemasaran. Tujuan pemasaran ini melibatkan pelanggan dan mengelola hubungan yang menguntungkan. Masuk pada aplikasi dan contoh kasus. Yang pertama, Fiona seekor kuda nil muda yang lahir prematur dan selamat, tinggal di pameran Afrika di kebun binatang Cincinnati. Fiona menjadi bintang ketika direktur komunikasi kebun binatang dan timnya mulai memposting setiap gerakan yang dia lakukan sejak lahir. Pertahanan dan kepositifannya mendapatkan jutaan penggemar dan melibatkan pengunjung kebun binatang nirlaba dan calon donatur. Saat ini, video Fiona yang sedang bermain-main di internet memperoleh jutaan penayangan. Ia telah mengadakan reality show 7 episode di Facebook. Orang-orang di Twitter bahkan mengikuti perut kembungnya. Dan ia telah menginspirasi segala sesuatu, mulai dari buku anak-anak hingga bir dan rasa es krim. Orang-orang tertarik pada cerita Fiona. Yang pertama, bagaimana tim komunikasi kebun binatang berinteraksi dengan penggemar Fiona, yaitu dengan memanfaatkan media sosial Facebook, dengan mengunggah gerakan yang dia lakukan sejak ia dilahirkan, dan juga mengadakan reality show 7 episode di Facebook. Dengan begitu, kedua belah pihak bisa berinteraksi. Yang kedua, apa yang dipelajari oleh pemasaran nirlaba lainnya dari penggunaan media sosial di kebun binatang yang nantinya membangkitkan minat terhadap Fiona
dan bagaimana kesesuaian dengan strategi media sosial kebun binatang Sinati secara keseluruhan. Bahwa dari penggunaan media sosial pemasaran nirlaba mendapatkan keuntungan, yaitu seperti medali keanggotaan, dana, dan dukungan. Sama halnya dengan kebun binatang Sinati. Mereka menggunakan Facebook sebagai strategi untuk memposting kegiatan Fiona, mulai dari dia lahir hingga mengadakan reality show ke-7 di Facebook. Dari situ, mereka mendapatkan dukungan dari penggemar-penggemar Fiona untuk terus merawat Fiona. Dengan itu, kuda Nil Fiona itu dapat bertumbuh dengan sehat. Audio Jungle.